Siap. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen dulu untuk kehadirannya kelas 8B. Apakah ada yang menawarkan hadir hari ini? Pertama, Wildan dengan alasan Sakit. Bagaimana, sudah sesuai duduknya dengan kelompok yang kemarin sudah kita tentukan? Ya. Posisinya sudah nyaman ini? Tidak ada yang sesak? Oke, berarti siap kita mulai pelajaran? Oke, baik. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kedatangan bangsa Eropa dan juga pengaruhnya terhadap bangsa kita, ya. Nah, sekarang kita move on dengan bangsa Belanda. Kita sekarang menghadapi kedatangan bangsa Jepang. Jadi bukan tamu yang baru, yaitu bangsa Jepang. Oke, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi hari ini yang Ibu harapkan adalah melalui pembelajaran discovery learning serta diskusi kelompok, ya, sesuai. Jadi kalian sudah Ibu berikan sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi hari ini akan ada sesi diskusi. Peserta didik mampu memahami latar belakang kedatangan Jepang dan juga menganalisis perubahan masyarakat Indonesia akibat pendudukan Jepang dalam berbagai aspek, ya. Ada 6 aspek sesuai dengan kelompok. Saya akan berdiskusi. Selanjutnya adalah penilaian. Jadi Ibu ada 2 penilaian. Yang pertama dari segi sikap, nanti Ibu akan menilai yaitu elemen gotong royong, ya, karena ada kelompok gotong royong, kerjasama dan juga kreativitas yang dilakukan secara observasi dalam sesi diskusi kelompok. Nanti Ibu akan observasi kalian, jadi penilaiannya Ibu akan lihat langsung bagaimana sikap gotong royong kalian dan kreativitas kalian dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, kalau ini penilaian secara mandiri, ya. Yang pertama kelompok, yang kedua mandiri. Dan di sini nanti Ibu akan memberikan soal sebagai evaluasi pengetahuan kalian melalui aplikasi Quizizz yang akan kalian kerjakan di rumah dan juga punya batas waktu. Jadi tolong nanti silakan diperhatikan waktunya, jangan sampai kalian mengerjakan di luar batas waktu, karena pasti nanti tidak akan dapat masuk. Sampai sini paham? Paham. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, kalau bisa kita masuk ke inti materi. Ya. Oke, tapi sebelum ke gambar sini, ya, seperti tadi yang sudah Ibu bahas, sebelumnya kita kedatangan tamu bangsa Eropa, yang dimana mereka menjajah kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, Ibu ingin mereview dulu bagaimana pemahaman kalian tentang kedatangan mereka kemarin. Coba, ada berapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia? Bisa angkat tangan. Ada berapa bangsa Eropa yang datang ke negara kita? Angkat tangan. Ayo. Baik, silakan. Ada 4, bagus. Ya, ada 4. Ya, kemudian bisa disebutkan siapa saja? Bangsa Portugis, Baik, Spanyol. bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Oke, ada 4 bangsa Eropa. Bagus, ya. Dijelaskan dengan singkat dan rinci oleh saudari Nanda, ya. Kemudian selanjutnya latar belakang atau alasan. Pastinya mereka ke Indonesia punya alasan toh, punya tujuan toh. Nah, kira-kira alasannya apa ya? Angkat tangan lagi. Baik, silakan Mel. Selain untuk mengambil tempat, dia juga akan menyiapkan masukan pengelolaan negeri lain. Oh, baik. Ya, bagus, ya. Fokus utama kedatangan bangsa Eropa ke negara kita adalah 4. Oke, baik.
Baik, selanjutnya kita langsung ke bangsa Jepang. Ada berapa gambar di depan yang perhatikan baik-baik ke 6 gambar. Yang pertama, semua gambar ini terjadi ketika masa pendidikan Jepang dan dilakukan oleh penduduk pribumi. Penduduk pribumi ada seperti ini, mereka pekerjaan kasar. Kemudian seperti ini, ada pelatihan seperti tidak jalan ya, baris. Kemudian menunduk, kemudian ada yang membawa bendera bangsa Jepang, dan juga ada gambar peninggalan masa Jepang. Dari ke-6 gambar ini, tolong dijawab, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, alasan bangsa Jepang datang ke Indonesia atau ingin menguasai Indonesia. Perhatikan lagi gambar ini. Kira-kira dari gambar ini, jawaban nomor 1 apa? Bisa angkat tangan? Silakan. Oke, silakan juga. Untuk menambah kekuasaan dan menambah pasukan dari Jepang. Oke, baik. Bisa diberikan opos untuk Rizal. Ya, dari gambar ini, apa yang disampaikan Rizal terkait jawabannya yang pertama, itu sudah bagus, sudah tepat, dan disampaikan dengan bahasa yang jelas. Ya, setelah untuk menambah kekuasaan dan juga untuk mengambil pasukan ya, untuk nantinya akan diberikan perang. Kemudian yang kedua, respon masyarakat Indonesia dari gambar yang di sini. Kira-kira responnya bagaimana? Senang ya. Ditunjukkan oleh gambar nomor berapa kira-kira? Ya, nomor 4 di situ penduduk pribumi membawa bendera Jepang ya, dengan bahagia menyambut kedatangan bangsa Jepang. Terus, kemudian yang ketiga, apa alasan peninggalan Jepang ya? Apa saja peninggalan Jepang yang masih ada baik berupa bangunan atau budaya? Bisa angkat tangan lagi? Dari yang tadi di sini. Boleh, Anel silakan. Pendidikan, baik. Kantongnya kurang sedikit, kurang pas. Ada lagi? Baik, silakan. Benteng ya, benteng. Banyak sekali benteng peninggalan Jepang yang masih ada atau bangunannya bahkan masih utuh sampai sekarang. Bagus. Yang lain dia mau menambahkan tadi dari segi bangunan budaya mungkin boleh silakan. Apa? Budaya mungkin apa? Budaya. Budaya apa? Silakan. Dari segi budaya apa kira-kira yang masih ada? Boleh silakan. Upacara Bu. Baik, upacara ya. Jadi upacara bendera itu masih dilakukan, jadi itu merupakan budaya dari Jepang dan masih dilakukan masih hingga sekarang. Oke, untuk yang tadi mungkin jawabannya kurang tepat ya, jangan berhenti hati. Tidak masalah yang namanya belajar, salah itu tapi perbanyak lagi literasinya. Oke, kemudian ya tujuan kita kenapa sih harus belajar sejarah ya? Di sini harapannya adalah Mbak Nana semua kalian bisa lebih meningkatkan jiwa nasionalisme ya. Jadi kita lebih bisa menghargai bisa para pahlawan kita yang dulu memperjuangkan negara kita. Dan di sini kita diberikan alhamdulillah komisi yang sudah merdeka, jadi kita bisa memperingati mereka ketika hari Senin, menyanyikan cipta, mengibarkan bendera, hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh di. Oke, baik, selanjutnya tentang dari Ibu ya. Oke, di sini tujuan datangnya Jepang ke Indonesia seperti tadi sudah disampaikan oleh Liza. Ya, mereka mempersiapkan perang karena sebelum ke Indonesia mereka melawan sekutu dan hasilnya harapannya mereka tetap mempertahankan kemenangan mereka. Mereka khawatir
nanti mereka kehabisan logistik dalam perang, sehingga mereka mencari daerah atau negara di mana yang terdapat sumber daya alamnya yang dapat dimanfaatkan untuk cadangan perang. Salah satunya adalah negara Indonesia yang kaya akan minyak bumi, timah, dan juga aluminium. Ini latar belakang atau alasan. Kemudian dari segi respon, ya, atau kronologinya dulu, ya. Jadi bagaimana mereka bisa datang adalah yang pertama mereka melawan sekutu dulu. Jadi mereka berhasil menyerang pelabuhan Pearl ya pada Desember 1941, sehingga di sini Jepang dapat dengan mudah masuk ke negara kita. Mereka melalui Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, kemudian mereka datang langsung menguasai kota-kota sekitarnya, terutama yang menjadi ladang minyak. Setelah itu, Februari, ya, selang 1 bulan, mereka berhasil menguasai daerah di luar Kalimantan. Cepat ya, 1 bulan, ya, 1 bulan. Kemudian selanjutnya di bulan yang sama, ya, kita 2 minggu, 28 Februari, Jepang tiba di Pulau Jawa. Di mana pada masa itu Jawa merupakan sentral daripada pemerintahan Belanda. Ketika mereka datang ke Jawa ini, posisi Belanda semakin tersudut, sehingga mau tidak mau pada 8 Maret ya 1942 Belanda tanpa syarat menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada Jepang. Coba pikirkan, kenapa Jepang dapat dengan mudah membuat Belanda menyerah? Ada yang bisa? Kenapa Belanda dapat dengan mudah? Silakan. Kenapa Belanda dapat dengan mudah menyerang Indonesia? Oke, silakan nanti ya. Kalian. Oke, bagus. Tadi disampaikan satu poin penting ya, poin yang juga bagus. Senjata, dari segi persenjataan. Oke, ada yang mau melengkapi? Jawabannya sudah bagus, tapi sudah lengkap. Silakan. Karena warga Indonesia lebih mendukung Jepang daripada kami. That's good, bagus. Ya, kita tangan dulu. Seperti tadi gambar yang sudah kita tayangkan di awal, respon kedatangan bangsa Indonesia adalah sangat senang, mereka bahagia. Dengan kondisi yang seperti itu membuat Jepang sudah pepet, ya, seolah-olah sudah tidak punya tempat lagi di negara Indonesia. Negara orang pribumi sudah menolak, dan juga Jepang pun juga sangat mendesak, ditambah dengan militer mereka juga sangat kuat ya, sehingga mau tidak mau Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat. Oke, selanjutnya respon. Di sini tadi saya senang. Ada 4 poin di sini yang membuat bangsa kita senang Jepang datang, ya, yang membuat Jepang disambut dengan bahagia. Yang pertama adalah Jepang berhasil menyebarkan propaganda yang seolah-olah Jepang membenci Belanda. Yang pada masa itu negara pribumi, ya, negara kita pribumi juga sangat membenci Belanda. Sehingga kita sama memiliki memiliki kesamaan, sama-sama membenci Belanda. Kemudian negara Indonesia memperbolehkan bendera merah putih berkibar. Jadi Belanda memperbolehkan bendera kita berkibar bersampingan dengan bendera mereka, yang mana sebelumnya tidak boleh dilakukan pada masa Belanda. Kemudian selanjutnya, ya, memperdengarkan lagu Indonesia Raya di sini, ya. Di sini juga membuat negara kita semakin yakin bahwa memang Jepang itu akan membantu kita merdeka. Selanjutnya adalah menyebarkan propaganda 3A, ya, yaitu Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Yang mana nanti dia sebagai pahlawan, sebagai cahaya, sebagai pemimpin, sebagai pelindung yang akan melindungi bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia. Kemudian selanjutnya membebaskan tokoh-tokoh penting. Siapa itu? Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir.
membuat Indonesia semakin semangat. Wah, kita punya pemimpin lagi nih. Wah, kita punya anu lagi nih. Yang mau memimpin kita lagi. Ada 3 tokoh utama yang sudah ditugaskan oleh Jepang sehingga membuat negara kita semakin simpati. Kemudian selanjutnya di sini ya, membuat BPUPKI. Ya, jadi di sini BPUPKI merupakan badan penyelidik urusan persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu yang membuat adalah Jepang. Nah, dengan begitu ini yang membuat Indonesia semakin yakin bahwa negara kita nantinya akan memberikan kemerdekaan karena sudah dibentuk oleh organisasi persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah disiapkan memang ya, sehingga membuat semakin yakin akan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak terlalu cepat? Oke, kemudian dampak ya, dampak. Di sini dampak. Sama halnya dengan Belanda, pastinya kedatangan Jepang punya dampak. Bisa dilihat dari sisi positif dan juga negatif. Meskipun sebenarnya sisi positifnya tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan, tapi setidaknya ada hikmah atau positif yang bisa kita terapkan. Yang pertama, diperbolehkan bahasa Indonesia. Ya, jadi yang dulunya bahasa itu belum terlalu dikenal, dengan diperbolehkannya sehingga semakin banyak orang-orang dulu yang bisa berbahasa Indonesia karena masih sebelumnya dilarang. Ditetapkannya jenjang sekolah ya, jadi seperti SD, SMP, SMA, SMK sampai kuliah itu merupakan program pendidikan dari sistem Jepang. Selanjutnya dibentuk kesatuan masyarakat tingkat paling bawah yaitu RT, RT, RW, Kades, desa, camat ya, itu semuanya merupakan sistem politik yang dulu diterapkan oleh Jepang. Selanjutnya dibentuknya KUNIAI sebagai cikal bakal koperasi yang masih ada sampai sekarang. Dan yang tak kalah penting adalah BPUPKI dan BPKI, di mana kedua organisasi ini yang mereka membuat dasar negara yaitu Pancasila dan juga undang-undang dasar. Kemudian negatifnya ya, pemerintahan yang sewenang-wenang jelas karena tujuan mereka bukan sebenarnya bukan untuk membantu tapi menguasai, pasti mereka melakukan penguasaan yang sewenang-wenang. Kemudian Romusa, nah sistem ini sama seperti diterapkan pada zaman kolonial Belanda, cuman nama yang berubah ya, ada monopoli, kerja paksa, tanam paksa semuanya masuk dalam Romusa. Selanjutnya dampaknya adalah kelaparan dan kemiskinan ya di sini. Yang terakhir, mohon maaf ada sensitif, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Ini sangat-sangat membekas ya. Bahkan sampai sekarang ada tokoh yang masih ada, beliau sebagai Gubernur Yafu, itu namanya Gubernur Yafu. Ya, itu masih ada sampai sekarang. Sudah masih hidup sebagai saksi. Oke, sampai sini tadi ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Oke, kalau jelas ya, kita masuk ke sini. Oke, dari sini nanti inilah yang akan kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan ke kanan dulu. Kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 dan di sini kelompok 6 bisa lihat ada bagian masing-masing. Kemudian di sini kelompok 5 ya, dilihat kelompok 5 bagian mana. Di sini kelompok 4, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Di situ bisa dilihat di angkanya, itu sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bagiannya sesuai kelompoknya masing-masing.
Geografis, apa saja pengaruh kedatangan Jepang pada aspek geografis di Indonesia? Kemudian pada aspek politik di Indonesia. Selanjutnya aspek ekonominya seperti apa? Kemudian selanjutnya aspek sosial, aspek budaya, dan terakhir aspek pendidikan. Oke, nah ini yang akan kalian bisa ada sesi presentasi juga ya. Jadi sambil diperhatikan waktunya yang sudah ada di sana, Ibu beri waktu sampai dalam panjang di angka 9. Bisa? Nah, oke, baik, silakan dikerjakan. Oke, silakan.
siapa yang menulis, siapa yang menempelkan gambar. Jadi biar cepat, waktunya pas. Jadi sudah dikasih tanda, sudah diberikan tanda sehingga teman-temannya gampang menentukan. Nah ini bagus efeknya. Sudah selesai dengan tepat waktu, ya pastinya sudah lepas dari kerjasama tim. Oke, silakan. Kemudian selanjutnya kita ke sesi, ya, ke sesi presentasi. Tapi sebelumnya Ibu Sunita tadi sekeliling penyajian dari kelompok A sudah cukup bagus, ya, menarik dengan hiasan-hiasan gambar-gambar karikatur. Kemudian dari kelompok sini, ya, ulasannya juga baik, bagus, nanti bisa diperlihatkan di model presentasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi presentasi memakai metode Windows Shopping. Silakan tentukan anggota yang akan menjadi penjual dan pembeli. Oke, yang jadi penjual nanti silakan tinggal di stand untuk menjelaskan atau mempromosikan hasil diskusinya. Dan kemudian yang pembeli nanti yang akan berkeliling untuk mencari informasi atau melihat produk dari kelompok lain. Bagaimana? Sudah paham? Sudah siap? Oke, nanti ketika itu bilang pindah atau ganti, berarti silakan bergeser. Dimulai dari kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 1. Begitu seterusnya. Oke, 1, 2, 3, silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Ya, boleh.
Tentu saja lagu lukisan Citra Nugra dari film Si Jagal Tingkir menyebutkan Jagal Tingkir ini adalah salah satu orang yang menggunakan menggunakan sistem penanggalan Jepang yang merayakan hari lahir Kaisar. Silakan geser tiga. Apa tujuan bangsa Jepang menduduki di belahan aktif peninggalan oleh Jepang? Tujuan Jepang menguasai penyerahan intinya adalah Jepang Ini bisa langsung kita tinggalin aja ya. Ini adalah pemberian pusat ini yang boleh sih. Oke, bisa kita. Beli dari kelompok lain bisa di-share dengan kelompok yang sebagai penjual ya. Bisa diperlihatkan. Ya. Oke, sambil Ibu buka sesi tanya jawab. Jadi ini tadi yang masih ada yang mengganjal ingin ditanyakan, boleh bertanya antara kelompok sini dengan kelompok situ. Boleh, silakan. Ada yang bertanya? Ini tadi selama sesi presentasi ada yang mau ditanyakan karena waktunya tidak cukup sehingga mau ditanyakan sekarang boleh Ya, silakan yang mau bertanya. Oke, boleh silakan. Tadi silakan berdiri, perkenalkan dari kelompok mana, tanya ke kelompok mana, silakan. Bisa dijawab oleh aspek teknik. Silakan. dari aspek politik, kenapa
pada dasarnya memang kedatangannya Jepang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Jadinya ketika Indonesia itu membuat suatu organisasi politik, pastinya akan ada pembicaraan atau pembicaraan sama masyarakat Indonesia untuk kemajuan negara mereka sendiri. Sementara itu Jepang ingin berkuasa di negara Indonesia, jadi yang Jepang melarang Indonesia untuk membuat satu pembicaraan itu dan menggantikannya dengan politiknya Jepang. Oke, baik. Silakan dulu untuk sebelumnya bagaimana kelompok sosial. Oke, penjelasan dari kelompok politik sangat lengkap ya, dijelaskan dengan lengkap, dengan jelas, sehingga teman-teman yang lain yang mungkin tidak bertanya pun juga paham, lebih paham dengan mengapa Jepang sebenarnya lebih tepatnya bukan melarang ya, bukan, tapi mereka lebih membuat organisasi itu tetap berada dalam jangkauan Jepang, sehingga organisasi itu mereka masukkan anggota-anggota Jepang. Jadi negara Indonesia boleh berpolitik, tapi anggotanya dimasukkan juga dengan Jepang. Jadi untuk mengontrol apa yang disampaikan oleh kajian tepat. Oke, mungkin ada lagi? Boleh silakan Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kami dari kelompok sosial ingin bertanya ke aspek ekonomi. Mengapa Bank Peninggalan Belanda disita oleh Jepang? Oke, ekonomi. Gimana ekonomi? Oke, baik, silakan ekonomi bisa dijawab. Mengapa Bank Peninggalan Belanda disita oleh Jepang? Oke, silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan atau jawaban, ada lagi yang mau bertanya? Baik, Amel, silakan dari mana? Kami dari kelompok aspek budaya ingin bertanya kepada aspek pendidikan. Mengapa pendidikan masa Jepang lebih baik daripada masa Belanda? Oke, ada dua pertanyaan, berapa sudah cukup ya? Silakan untuk dijawab. Baik, silakan cukup diskusinya, silakan dijawab kelompok ekonomi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra dari aspek ekonomi mau izin menjawab karena Jepang ingin menguasai wilayah Indonesia dan tidak sengaja mereka suka. Mereka juga menyita kayak peninggalan Belanda berupa perkebunan, pabrik, dan yang salah satunya kita kasih betul. Bagaimana Mbak Tina? Betul. Oke, nah, tepuk tangan untuk Mbak Tina. Oke, tadi yang disampaikan oleh kelompok ekonomi sudah bagus ya, penjelasan juga sudah jelas, tambah sedikit saja. Oke, kenapa Jepang menyita bank? Benar, yang disampaikan sebenarnya bukan hanya bank yang disita, tapi seluruh aset yang menurut mereka memiliki potensi menguntungkan bagi Jepang semuanya disita. Jadi ada kebun, ya, ada aset lain seperti bank, kemudian organisasi pun semuanya disita dan diambil alih oleh Jepang karena memang tujuannya adalah untuk menguasai, untuk menjajah sama seperti yang dilakukan oleh Belanda.
Belanda. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan dari kelompok budaya ke pendidikan. Silakan bisa dijawab. Karena pada masa penjajahan itu di Indonesia pendidikan yang lebih tinggi daripada Indonesia pada saat itu. Bagaimana sebentar ada sedikit yang sangat kurang dengar? Ya. Mungkin menjawab karena pada masa penjajahan di Indonesia pendidikan dari Jepang lebih tinggi daripada Indonesia pada saat itu. Bagaimana kelompok budaya? Nah, kok kayaknya kurang puas banget. Kayaknya kurang puas mereka. Boleh deh kan kayak terpaksa gitu bahasanya. Oke, mungkin ada temannya, ada yang mau bantu dari kelompok lain mungkin, ada yang mau bantu pendidikan. Di sini tadi pertanyaannya adalah mengapa pendidikan di era Jepang dikatakan lebih apa tadi? Lebih baik daripada era Belanda. Tadi dikatakan bahwa Jepang jawabannya adalah Jepang lebih tinggi, ya. Pendidikan Jepang lebih tinggi daripada pendidikan Belanda. Mungkin bapak lain ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu? Ya? Oke, boleh silakan. Ayo, kenapa? Karena di Jepang itu kan mempunyai jenjang sekolah tinggi, pendidikannya tentang kayak ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan kuliah. Dan mereka juga mempunyai apel atau upacara itu bisa mendisiplinkan siswa-siswa yang ada di sekolah. Oke, baik. Boleh, tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana? Boleh juga. Oke, belum kami ya. Belum kami saja sebagai pengamat. Apa yang disampaikan kedua kelompok ini sebenarnya mungkin maksudnya benar ya, tapi kurang tepat. Oke. Yang pertama, kenapa pendidikan Jepang dibilang lebih baik? Sebenarnya tidak bisa lebih baik, tidak. Nah, tapi sistemnya sistem. Ya, lebih sistem, lebih tahu arahnya. Dulu ketika Belanda itu juga ada pendidikan, juga ada sekolah, tapi dikhususkan hanya untuk penduduk pribumi yang istilahnya ada yang levelnya agak tinggi, dan level-level rakyat biasa itu dilarang untuk pendidikan, mereka lebih diarahkan ke melakukan kerja paksa, tanam paksa, dan juga kerja keras yang lainnya. Nah, pada era Jepang di sini sudah tidak ada lagi mengenal kasta-kasta, sehingga semuanya boleh melakukan pendidikan. Akan tetapi dalam prakteknya pendidikan yang diterapkan lebih kepada kemiliteran, dan juga di situ anak-anak diarahkan untuk membantu daerah perkebunan. Anak-anak disuruh membantu untuk berkebun. Nah, seperti apa itu? Kan karena sebenarnya ya, meskipun sistemnya bagus dikelompokkan, ini loh anak SD di sini, anak SMP di sini, tapi dalam prakteknya pengajarannya tidak seharusnya. Ya, bagaimana kelompok ini? Saya mengerti? Oke, baik ya. Dari tadi yang sudah Ibu lihat dari diskusi kalian, tanya jawab ya, Ibu rasa sudah cukup mewakili pemahaman kalian selama proses belajar berlangsung. Untuk itu Ibu mau mendengar kesimpulan dan oke, baik, mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan. Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, mulai dari awal latar belakang sampai dengan aspek. Mulai, silakan.
Ada yang mau berpendapat kesimpulan kita hari ini apa? Ya, boleh, silakan. Oke, baik, dari kelompok geografi. Kesimpulannya, tujuan Jepang ke Indonesia adalah untuk mendatangkan cadangan logistik dan pangan Indonesia dengan bumi, rumah dan alam. Jepang masyarakat Indonesia, Jepang masyarakat Indonesia, Jepang kala itu sangat mengenal Jepang dan Indonesia memandang sebagai saudara tua. Oke, baik, bagus. Ada 2 poin yang disampaikan, ya, bagus. Ada kurang satu lagi, kurang 1 poin yang belum disampaikan. Kesimpulan kita hari ini. Mungkin ada yang menambahkan? Boleh, silakan makan. Kesimpulannya kita jadi tentang sejarah-sejarah Jepang dan bagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia di era Jepang, yaitu seperti menghormati kaisar Jepang, upacara dan lain-lainnya. Oke, baik ya. Oke, sudah ada 2 yang menyampaikan kesimpulan, bagus ya. Semuanya memiliki pendapat sama. Apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana upaya kita untuk mengetahui sejarah sehingga kita dapat lebih mengerti, dapat lebih menghargai dan tentunya memupuk jiwa nasionalisme kita. Yang pertama dari tujuan datang ke negara kita, ya, ada negara Jepang, mereka datang tidak ada bedanya dengan negara Belanda atau Eropa yang ingin menjajah. Kemudian responnya, meskipun responnya awalnya senang, ya, disampaikan tadi senang, tapi pada akhirnya pun juga mendapat perlawanan, ya. Banyak sekali perlawanan, ada 7 perlawanan di beberapa daerah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang paling terakhir adalah dari pengaruh. Banyak sekali pengaruh dari datangnya Jepang ke negara kita. Pengaruh dari semua aspek kehidupan, dari segi geografisnya, kemudian ada politiknya, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan, semua terdapat dampak yang diberikan oleh Jepang. Dan tentunya dampak-dampak tersebut sangat merugikan dan membawa dampak yang sangat negatif bagi negara kita. Oke, untuk sebagai refleksi, ya, Ibu ingin merefleksi tentang bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ya, presentasi menggunakan metode filosofi yang diharapkan adalah kalian bisa lebih mengeksplor penjelasan yang mungkin awalnya di sini malu-malu atau bahkan tidak keras suaranya sehingga yang tidak mendengarkan. Kalian bisa lebih fokus mendengarkan, kalian lebih fokus untuk bertanya dan lebih puas, ya, dan juga lebih puas melihat hasil produk teman kalian. Akan tapi pastinya ada kelemahan dan juga ada kelebihan. Oke, untuk memperbaiki proses selanjutnya apabila kita menggunakan metode yang sama, mungkin dari kelompok masing-masing kelompok bisa memberikan pendapat, mungkin promosi atau penjelasan kelompok mana yang dirasa cukup bagus sehingga bisa kita buat pelajaran di pertemuan berikutnya. Oke, dari kelompok geografi, ya, sebagai pemberi, kira-kira penjualan mana yang menurut kalian penjelasannya bagus? Siapa? Kalau dari kelompok mana? Aspek politik. Oke, baik. Kalau dari aspek politik, kira-kira mana yang bagus? Bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Oke, kalau dari segi penjual, kira-kira pembeli mana yang bagus? Dari segi penjual, ini apa? Budaya. Oke, budaya, ya. Kenapa budaya bagus? Karena apa? Karena mereka menjelaskan isinya apa, mereka menjelaskan bagi-bagi. Oke, baik ya. Jadi penjelasannya detail, semua dijelaskan. Mungkin untuk kedepannya si penjual bisa lebih detail lagi dalam menjelaskan. Dan si pembeli ya bisa lebih aktif lagi untuk bertanya, bukannya sekedar mendengarkan tapi bisa untuk bertanya. Oke, baik, sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, karena waktunya sudah habis, ya, nanti kita
sebelum kita makan ini, kita berdoa dulu ya. Kita ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Bersiap.